Selama ribuan tahun, orang-orang telah berdiri di Temple Mount dan memandang ke atas, menuju dinding-dinding monumental, batu-batu kuno, bangunan-bangunan suci, dan cakrawala yang telah menjadi tak terpisahkan dari sejarah Yerusalem. Namun, bagaimana jika bagian paling luar biasa dari tempat ini tidak dapat dilihat dari atas? Di bawah permukaan yang sudah dikenal terdapat lanskap arkeologis tersembunyi berupa terowongan, dinding penahan, fondasi, ruang-ruang, lorong-lorong, dan lapisan-lapisan konstruksi yang ditinggalkan oleh generasi demi generasi pembangun. Dan hal itu menciptakan sebuah misteri yang telah memikat para sejarawan dan arkeolog selama berabad-abad. Apa sebenarnya yang terkubur di bawah salah satu situs suci terpenting di bumi? Jawabannya mungkin bukan satu harta karun yang hilang atau ruang spektakuler. Jawabannya mungkin sesuatu yang jauh lebih rumit dan jauh lebih mengungkapkan. Temple Mount menempati posisi yang unik dalam sejarah Yerusalem. Tempat ini telah dikaitkan dengan bait suci Yahudi pertama dan kedua, kemudian dengan Yerusalem Romawi dan Bizantium, pembangunan Islam pada abad ke-7, serta modifikasi selama berabad-abad berikutnya. Setiap generasi mewarisi struktur dari generasi sebelumnya, terkadang melestarikannya, terkadang membangun kembali di atasnya, dan terkadang memotong langsung melalui lanskap kuno. Hasilnya adalah sebuah teka-teki arkeologis di mana satu dinding dapat berasal dari satu periode sementara batu di bawahnya mungkin berasal dari periode lain. Dan ketika para peneliti turun ke bawah tanah, mereka tidak sekadar memasuki ruang kosong. Mereka memasuki lapisan-lapisan sejarah manusia yang dipadakan menjadi batu. Salah satu petunjuk paling penting berasal dari struktur penahan yang sangat besar yang mengelilingi platform. Batu-batu itu sendiri dapat tampak hampir mustahil dalam ukurannya, terutama ketika dibandingkan dengan orang-orang yang berdiri di sampingnya. Konstruksinya mencerminkan pengetahuan teknik yang luar biasa dan investasi tenaga kerja yang sangat besar. Namun, semakin dalam para peneliti melihat, semakin rumit pula ceritanya. Beberapa ruang bawah tanah jelas terhubung dengan konstruksi kuno. Ruang lainnya dimodifikasi berabad-abad kemudian. Beberapa telah ditafsirkan secara berbeda oleh para penyelidik yang berbeda. Dan beberapa area tetap sulit untuk diperiksa sama sekali. Poin terakhir itu sangat penting. Temple Mount bukanlah situs arkeologi biasa di mana para peneliti dapat begitu saja memilih sebuah lokasi, menggali parit, menyingkirkan tanah, dan terus melanjutkan hingga mencapai apapun yang berada di bawahnya. Situs ini memiliki makna religius bagi berbagai agama, dan tetap menjadi salah satu lokasi yang paling sensitif secara politik di dunia. Oleh karena itu, aktivitas arkeologi dibatasi oleh kenyataan praktis, agama, hukum, dan politik. Di beberapa tempat, para peneliti dapat mempelajari struktur yang sudah ada. Di tempat lain, mereka harus mengandalkan catatan sejarah, pengukuran arsitektur, area yang sebelumnya telah digali, atau teknik non-invasif. Setiap keterbatasan menciptakan pertanyaan lain yang belum terjawab. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab memiliki cara untuk berubah menjadi legenda. Selama berabad-abad, cerita-cerita telah beredar tentang ruang tersembunyi, benda-benda suci, lorong-lorong yang terlupakan, dan struktur yang konon terlestarikan di bawah permukaan. Beberapa klaim berakar pada tradisi kuno. Yang lainnya muncul jauh kemudian. Beberapa telah didukung oleh bukti fisik. Yang lainnya tidak. Tantangan bagi para penyelidik modern adalah memisahkan kemungkinan yang menarik dari fakta yang dapat dibuktikan. Pembedaan ini menjadi sangat penting karena Temple Mount telah menghasilkan penemuan-penemuan nyata yang terdengar hampir mustahil dipercaya. Di bawah jalan-jalan dan struktur di sekitar Yerusalem, para arkeolog telah menemukan batu-batu kuno yang sangat besar, lorong-lorong bawah tanah, sistem drainase, peninggalan arsitektur, dan bukti tentang bagaimana para pembangun kuno merekayasa kota tersebut. Catatan arkeologi yang sebenarnya sudah cukup luar biasa tanpa perlu dilebih-lebihkan. Namun ada masalah lain. Lanskap bawah tanah tidak hanya tersembunyi karena tidak ada yang pernah melihatnya. Dalam banyak kasus, para peneliti telah melihatnya. Tetapi apa yang mereka temukan justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru alih-alih menjawab pertanyaan lama.
Sebuah lorong dapat mengungkap teknik konstruksi sekaligus menciptakan ketidakpastian tentang kapan lorong itu dibangun. Sebuah dinding dapat menunjukkan skala sebuah platform kuno sekaligus membuat para peneliti memperdebatkan fungsi tepatnya. Sebuah fitur bawah tanah dapat bertahan selama berabad-abad sementara para pembangun berikutnya mengubah lingkungan di sekitarnya begitu luas sehingga merekonstruksi bentuk aslinya menjadi sangat sulit. Dengan kata lain, semakin dalam para peneliti pergi, semakin sedikit kisah ini menyerupai perburuan harta karun sederhana. Ini menjadi sebuah rekonstruksi dunia yang telah lenyap. Bayangkan Yerusalem ribuan tahun yang lalu. Tidak ada jalan modern, tidak ada lampu listrik, tidak ada cakrawala yang menjulang tinggi. Sebaliknya, terdapat sebuah platform yang direkayasa secara besar-besaran dan mendominasi lanskap. Para pekerja memindahkan batu-batu yang sangat besar. Para insinyur menghitung kemiringan dan fondasi. Air harus dikendalikan. Struktur harus tetap stabil. Aktivitas keagamaan berlangsung di atas tanah sementara sejumlah besar pekerjaan teknik berlangsung di bawahnya. Dan sebagian besar dunia kuno itu telah lenyap. Namun, sebagian darinya bertahan di bawah tanah. Batu-batu yang kini tampak diam dapat mengandung bukti tentang bagaimana batu-batu tersebut dipotong, ditempatkan, dan digunakan kembali. Susunan dinding dapat mengungkap perubahan dalam konstruksi. Lapisan-lapisan dapat menunjukkan kehancuran, pembangunan kembali, dan adaptasi. Bahkan ruang-ruang kosong pun dapat menjadi penting karena bentuk dan hubungannya dengan struktur di sekitarnya dapat mengungkap bagaimana para pembangun kuno menggunakan lanskap tersebut. Disinilah ilmu pengetahuan modern mengubah penyelidikan. Arkeologi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penggalian. Para peneliti dapat menggunakan survei arsitektur yang terperinci, analisis geologi, pemetaan, teknologi pencitraan, dan pendekatan non-invasif lainnya untuk mempelajari ruang-ruang yang tidak dapat dengan mudah digali. Metode-metode ini tidak secara ajaib mengungkapkan segala sesuatu yang berada di bawah tanah, tetapi metode tersebut dapat memberikan petunjuk tentang struktur-struktur yang jika tidak demikian akan tetap tidak dapat diakses. Dan petunjuk-petunjuk tersebut menimbulkan sebuah kemungkinan yang luar biasa. Mungkin rahasia terbesar di bawah Temple Mount bukanlah sebuah benda legendaris yang menunggu di dalam ruang yang terawetkan dengan sempurna. Mungkin itu adalah jumlah sejarah yang masih tersembunyi di dalam tanah. Karena setiap struktur yang diketahui hanya mewakili sebagian dari kisahnya. Di bawah satu fase konstruksi mungkin terdapat fase lainnya. Di bawah sebuah dinding yang lebih baru mungkin terdapat fondasi yang lebih tua. Di bawah permukaan yang sudah dikenal mungkin terdapat jejak lanskap yang ada sebelum monumen-monumen yang dikenali orang-orang saat ini. Dan hal itu membawa kita pada pertanyaan yang telah menghantui penyelidikan tentang Yerusalem selama beberapa generasi. Jika Temple Mount yang terlihat saat ini sudah dibangun di atas ribuan tahun sejarah manusia, seberapa banyak dari sejarah itu yang masih menunggu di bawahnya? Untuk menjawabnya, kita harus mundur, bukan hanya puluhan tahun, tetapi berabad-abad dan ribuan tahun, menuju peradaban-peradaban yang berulang kali membangun, menghancurkan, memodifikasi, dan membangun kembali lanskap luar biasa ini. Karena sejarah Temple Mount yang lebih dalam dimulai jauh sebelum struktur-struktur yang berdiri di sana saat ini. Misteri di bawah Temple Mount menjadi semakin luar biasa ketika kita menyadari bahwa tanah di bawah Yerusalem bukanlah satu lapisan arkeologis tunggal. Ini adalah tumpukan peradaban. Setiap generasi mewarisi lanskap yang dibentuk oleh mereka yang datang sebelumnya, dan masing-masing meninggalkan sesuatu. Dinding diperluas. Fondasi terkubur. Jalan-jalan berubah. Bangunan menghilang. Struktur baru menjelang di atas yang lebih tua. Dan selama ribuan tahun, sejarah fisik Yerusalem menjadi terkompresi menjadi sebuah lanskap di mana masa lalu terkadang secara harfiah menopang masa kini. Jauh sebelum Yerusalem modern menjadi kota yang kita kenal, kawasan ini sudah memiliki arti penting. Punggung bukit yang lebih tinggi yang akhirnya dikenal sebagai Temple Mount menjadi terkait dengan kekuasaan agama dan politik, dan seiring waktu pembangunan monumental mengubah lanskap alami tersebut. Transformasi paling dramatis terjadi selama periode Bait Suci kedua, khususnya di bawah Herodes Agung.
Herodes menjalankan program pembangunan kembali yang sangat besar, memperluas dan membentuk kembali kompleks Bait Suci serta menciptakan sebuah platform yang dinding penahannya yang masih bertahan tetap menjadi salah satu contoh konstruksi kuno paling mengesankan di Yerusalem. Skala proyek tersebut sulit untuk dipahami saat ini. Para pembangun kuno tidak memiliki derek, mesin, penentuan posisi satelit, atau peralatan konstruksi modern. Namun, mereka menciptakan struktur penahan yang sangat besar dari balok-balok batu masif dan merekayasa sebuah platform luas yang mampu menopang arsitektur monumental. Beberapa batu tersebut masih terlihat hingga hari ini, sementara yang lainnya tersembunyi di bawah jalan-jalan dan struktur modern. Dan disinilah kisah bawah tanah mulai mengungkapkan pelajaran besar pertamanya. Apa yang kita lihat hanyalah kulit luar dari sebuah sistem rekayasa yang sangat besar. Tembok barat yang terkenal, misalnya, bukan sekadar sebuah dinding kuno yang berdiri terisolasi di atas tanah. Dinding tersebut merupakan bagian dari sistem penahan yang lebih besar yang terkait dengan platform yang diperluas. Eksplorasi arkeologis di area sekitarnya telah mengungkap bagian-bagian tambahan dari konstruksi kuno di bawah permukaan jalan saat ini. Para peneliti telah menemukan bagian-bagian dinding, ruang-ruang berkubah, terowongan, jalan-jalan, dan peninggalan lainnya yang menunjukkan betapa dramatisnya perbedaan lanskap kuno dengan Yerusalem yang terlihat saat ini. Namun, semakin dalam para peneliti bergerak, semakin sulit untuk merekonstruksi lingkungan aslinya. Mengapa? Karena Yerusalem berulang kali dihancurkan dan dibangun kembali. Satu peradaban dapat membangun sebuah bangunan. Peradaban lain dapat menghancurkannya. Populasi berikutnya dapat menggunakan kembali batu-batunya. Tanah dan puing-puing dapat menumpuk. Jalan-jalan baru dapat dinaikkan. Fondasi dapat ditempatkan di atas fondasi yang lebih tua. Pada akhirnya, sesuatu yang dahulu berada di atas tanah dapat berakhir terkubur beberapa meter di bawah permukaan. Proses ini tidak unik bagi Yerusalem. Hal ini terjadi di kota-kota kuno di seluruh dunia. Namun di Temple Mount, konsekuensinya luar biasa karena situs ini tetap penting selama periode waktu yang begitu panjang. Setiap lapisan membawa kisah yang berbeda. Beberapa bukti yang paling menarik berasal dari lorong-lorong bawah tanah dan ruang-ruang arsitektur di sekitar platform. Ruang-ruang ini tidak selalu misterius dalam arti sensasional. Banyak di antaranya dapat dijelaskan sebagai bagian dari rekayasa dan infrastruktur yang diperlukan untuk menopang kompleks kuno tersebut. Drainase, akses, penyimpanan, fondasi, dan penguatan struktur semuanya memiliki tujuan praktis. Namun, bahkan ketika fungsi sebuah struktur tampak jelas, tanggal tepat atau konfigurasi aslinya masih dapat diperdebatkan. Itulah salah satu masalah yang terus berulang dalam penyelidikan arkeologis. Sebuah batu tidak datang dengan label yang memberitahu para peneliti siapa yang menempatkannya di sana. Sebaliknya, para ilmuwan dan arkeolog memeriksa teknik konstruksi, hubungan arsitektur, referensi sejarah, prasasti, peninggalan material, dan posisi satu struktur relatif terhadap struktur lainnya. Terkadang beberapa rangkaian bukti mengarah pada kesimpulan yang sama. Terkadang tidak. Dan ketidakpastian itu penting. Karena kisah-kisah populer tentang Temple Mount sering mengubah sebuah kemungkinan menjadi kepastian. Sebuah lorong menjadi terowongan rahasia. Sebuah ruang menjadi ruangan bait suci yang hilang. Sebuah fitur arsitektur yang tidak biasa menjadi bukti adanya peradaban tersembunyi. Namun, arkeologi yang sebenarnya berjalan lebih lambat. Para peneliti harus bertanya apa yang sebenarnya dibuktikan oleh bukti fisik. Pertimbangkan batu-batu penahan yang sangat besar. Ukurannya saja sudah menakjubkan. Tetapi ukuran tidak secara otomatis mengungkapkan tujuannya. Para peneliti harus memahami bagaimana batu-batu tersebut digali, diangkut, dibentuk, dan ditempatkan. Mereka harus menentukan bagaimana berbagai bagian dinding saling berhubungan. Mereka harus mempertimbangkan apakah batu-batu tersebut ditempatkan selama fase konstruksi yang sama atau digunakan kembali kemudian. Setiap jawaban menciptakan pertanyaan lain. Dan kemudian ada persoalan air. Penduduk kuno Yerusalem membutuhkan cara yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan, mengangkut,
dan mengelola air. Sistem bawah tanah menjadi sangat penting. Cistern, saluran, waduk, dan struktur drainase ada di seluruh kota kuno. Beberapa dibangun atau dimodifikasi dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, sistem air dapat menjadi kapsul waktu arkeologis. Sistem-sistem tersebut mengungkapkan bagaimana manusia beradaptasi dengan geografi dan iklim kota. Sistem tersebut juga menunjukkan bahwa dunia bawah tanah di bawah Yerusalem tidak selalu merupakan dunia ruang-ruang tersembunyi yang misterius. Itu adalah infrastruktur yang berfungsi dan memungkinkan populasi kuno yang sangat besar serta kompleks monumental untuk beroperasi. Namun, di balik semua rekayasa ini terdapat pertanyaan lain. Apa yang terjadi pada ruang-ruang yang tidak lagi dibutuhkan? Beberapa disegel, beberapa diisi, beberapa dimasukkan ke dalam konstruksi berikutnya. Yang lainnya mungkin bertahan karena generasi berikutnya sekadar membangun di sekelilingnya. Dan di Sinala Gagasan Tentang Dunya Tersembunyi di Bawah Temple Mount Menjadi, Lebih Menarik Sekera Ilmiah Daripada Yang Disarankan Oleh Legenda. Lingkungan bawah tanah mungkin mengandung sisa-sisa bukan karena para pembangun kuno sengaja menyembunyikannya, tetapi karena sejarah secara alami menguburnya. Sebuah dinding dapat menghilang di bawah jalan yang dibangun kemudian. Sebuah tangga dapat menjadi tidak dapat diakses. Sebuah saluran drainase dapat terlupakan. Sebuah fondasi dapat tetap utuh di bawah konstruksi selama berabad-abad. Dalam arkeologi, tersembunyi tidak selalu berarti rahasia. Terkadang itu hanya berarti waktu telah berlalu. Para peneliti modern telah berusaha merekonstruksi lapisan-lapisan ini menggunakan catatan penggalian, survei arsitektur, dokumen sejarah, dan teknologi yang semakin canggih. Tujuannya bukan sekadar menemukan sesuatu yang spektakuler. Tujuannya adalah merekonstruksi bagaimana situs tersebut berubah seiring waktu. Dan semakin banyak peneliti merekonstruksi, semakin mengesankan pula rekayasa kunonya. Namun, ada batasnya. Sebagian besar bagian Temple Mount itu sendiri tetap sulit untuk diselidiki secara langsung. Itu berarti peta arkeologisnya tidak lengkap. Para peneliti memiliki fragmen, pengukuran, deskripsi sejarah, area yang telah digali, struktur yang terlihat, dan penemuan bawah tanah, tetapi tidak memiliki gambaran 3 dimensi lengkap tentang segala sesuatu yang berada di bawah platform. Kesenjangan antara apa yang diketahui dan apa yang masih tidak dapat diakses itulah tempat teori-teori terbesar mulai muncul. Mungkinkah ada struktur kuno tambahan? Mungkinkah fase konstruksi yang sebelumnya tidak diketahui masih ada? Mungkinkah ruang-ruang yang belum pernah diselidiki dengan benar dapat mengubah pemahaman kita tentang sejarah kuno Yerusalem? Jawaban jujurnya adalah bahwa beberapa kemungkinan tidak dapat begitu saja dikesampingkan. Namun, kemungkinan-kemungkinan tersebut juga tidak dapat dinyatakan sebagai penemuan tanpa bukti. Dan perbedaan itu akan menjadi sangat penting. Karena arkeologi modern memiliki alat yang mampu mengungkap hal-hal yang tidak pernah dapat dilihat oleh para penyelidik kuno. Rongga tersembunyi, struktur yang terkubur, formasi yang tidak biasa, dan perubahan di bawah permukaan terkadang dapat dideteksi tanpa menghancurkan arkeologi yang berada di atasnya. Pertanyaannya adalah apakah alat-alat tersebut akhirnya dapat membantu para ilmuwan melihat melampaui dinding, lantai, dan terowongan yang sudah diketahui. Dan jika bisa, apa yang terjadi ketika teknologi mengungkap sesuatu di bawah salah satu tempat paling suci dan paling sensitif secara politik di bumi? Disitulah penyelidikan berlanjut berikutnya. Misteri yang lebih dalam di bawah Temple Mount bukan sekedar tentang apa yang mungkin ada di bawah tanah. Ini tentang apa yang dapat dibuktikan oleh para ilmuwan. Selama berabad-abad, cerita tentang ruang-ruang tersembunyi dan struktur-struktur yang terlupakan telah beredar di sekitar Yerusalem. Tetapi arkeologi modern menuntut sesuatu yang lebih sulit daripada sebuah cerita yang menarik. Arkeologi menuntut bukti fisik. Sebuah dinding harus dipelajari. Sebuah struktur harus diberi penanggalan secermat mungkin. Sebuah klaim sejarah harus dibandingkan dengan arkeologi. Dan ketika bukti tidak lengkap, para peneliti harus mengakui bahwa ketidakpastian masih ada.
Hal itu menjadikan Temple Mount sebagai tantangan ilmiah yang luar biasa. Berbeda dari situs arkeologi biasa, para peneliti tidak dapat begitu saja menggali setiap area yang mencurigakan. Pentingnya lokasi ini secara agama menempatkan pembatasan yang sangat besar terhadap apa yang dapat dilakukan. Penggalian itu sendiri dapat merusak material sejarah, mengganggu tanah suci, atau menciptakan kontroversi politik. Akibatnya, para penyelidik seringkali harus bekerja dengan bukti yang sudah ada, arsitektur yang terlihat, penggalian yang sebelumnya telah didokumentasikan, terowongan, catatan sejarah, informasi geologis, dan pengamatan non-invasif. Dan terkadang, fragmen-fragmen tersebut cukup untuk mengungkap sesuatu yang luar biasa. Salah satu contoh paling jelas adalah sistem penahan yang sangat besar yang mengelilingi platform kuno. Struktur batu yang masih bertahan menunjukkan skala luar biasa dari proyek konstruksi yang terkait dengan perluasan Temple Mount selama periode Bait Suci kedua. Batu-batu besar ditempatkan dengan hati-hati untuk menciptakan perimeter yang stabil dan menopang platform yang ditinggikan di atasnya. Namun, arti penting dinding-dinding ini melampaui penampilannya yang mengesankan. Dinding-dinding tersebut memungkinkan para peneliti merekonstruksi bagaimana para insinyur kuno berinteraksi dengan medan alami. Platform tersebut tidak sekadar ditempatkan di atas sebidang tanah datar. Dibutuhkan rekayasa besar-besaran untuk mengubah lanskap yang tidak rata menjadi sebuah kompleks arsitektur monumental. Oleh karena itu, bagian-bagian bawah tanah dan sebagian terkubur dari struktur penahan menjadi bukti sebuah program konstruksi besar yang hampir tidak terlihat dari permukaan modern. Kemudian para peneliti menemukan lapisan bukti lainnya, ruang-ruang dan lorong-lorong di bawah area sekitarnya. Beberapa area bawah tanah telah diselidiki selama beberapa generasi. Arsitekturnya dapat mengungkap bagaimana berbagai bagian Yerusalem saling terhubung dan bagaimana platform kuno berinteraksi dengan jalan-jalan dan struktur di sekitarnya. Di beberapa lokasi, para peneliti telah menemukan bukti modifikasi yang lebih baru, yang menunjukkan bahwa ruang-ruang bawah tanah tidak membeku dalam satu momen sejarah. Ruang-ruang tersebut berkembang. Detail itu mudah terlewatkan. Ketika orang membayangkan sebuah ruang kuno, mereka sering membayangkannya persis seperti ketika para pembangunnya meninggalkannya. Situs arkeologi jarang bekerja seperti itu. Sebuah ruang mungkin dibangun untuk satu tujuan, diubah untuk tujuan lain, sebagian diisi, dibuka kembali, dan dimodifikasi lagi berabad-abad kemudian. Oleh karena itu, Temple Mount lebih menyerupai sebuah manuskrip berlapis daripada sebuah kapsul waktu. Tulisan asli tetap berada di bawah tulisan yang lebih baru. Dan terkadang tulisan yang lebih baru telah merusak teks yang lebih awal. Inilah sebabnya interpretasi arkeologis dapat menjadi begitu rumit. Para peneliti mungkin mengidentifikasi fitur kuno yang benar-benar ada sambil tetap memperdebatkan usia atau fungsinya secara tepat. Dua struktur mungkin tampak saling terhubung, tetapi bukti selanjutnya dapat menunjukkan bahwa keduanya dibangun pada periode yang berbeda. Sebuah lorong mungkin telah diperbesar jauh setelah pertama kali dibuat. Bukti harus dirangkai bagian demi bagian. Salah satu kategori yang sangat penting adalah teknik konstruksi. Struktur batu kuno dapat mengandung petunjuk tentang orang-orang yang membangunnya. Ukuran dan bentuk batu, cara permukaannya diselesaikan, penempatan tepian di sekitar permukaannya, dan hubungan antara blok-blok individual dapat membantu para peneliti membandingkan satu struktur dengan struktur lainnya. Detail-detail ini tidak memberikan jawaban yang sempurna, tetapi dapat membentuk pola. Kemudian ada bukti geologis. Batuan dasar Yerusalem tidak seragam. Formasi alami memengaruhi di mana para pembangun kuno dapat menggali, di mana fondasi dapat ditempatkan, dan bagaimana air dapat bergerak di bawah tanah. Sebuah struktur yang tampak misterius dari perspektif arsitektur mungkin menjadi jauh lebih masuk akal setelah geologi yang mendasarinya dipahami. Inilah salah satu alasan para ilmuwan harus menahan godaan untuk menganggap setiap rongga bawah tanah sebagai bukti bangunan yang hilang. Formasi batuan alami dapat menciptakan rongga. Konstruksi kuno dapat menciptakan ruang kosong. Modifikasi yang lebih baru dapat menciptakan terowongan. Dan intervensi modern dapat mengubah ketiganya.
Tanpa analisis yang cermat, kategori-kategori ini dapat dengan mudah menjadi rancu. Teknologi modern telah membuat penyelidikan menjadi lebih canggih. Para arkeolog kini dapat menggabungkan survei arsitektur, pemetaan digital, fotografi, analisis geologi, dan pendekatan non-destruktif lainnya untuk menciptakan model yang semakin terperinci dari lingkungan yang sulit diteliti. Namun, teknologi memiliki keterbatasan yang jarang diakui dalam cerita-cerita sensasional. Sebuah pemindaian tidak secara otomatis menjadi sebuah penjelasan. Jika sebuah instrumen mendeteksi ruang yang tidak biasa di bawah tanah, hasil tersebut mungkin memberitahu para peneliti bahwa sesuatu memang ada di sana. Itu tidak serta-merta memberitahu mereka siapa yang membuatnya, kapan dibuat, atau mengapa ruang itu ada. Hal itu membutuhkan interpretasi. Dan interpretasi membutuhkan konteks. Disinilah penemuan arkeologis terbesar seringkali dimulai, bukan dengan sebuah jawaban, tetapi dengan sebuah anomali. Sesuatu tidak sesuai dengan model yang ada. Sebuah dinding memanjang lebih jauh dari yang diperkirakan. Sebuah fondasi tampak berada di bawah struktur yang lebih baru. Sebuah rongga muncul di tempat yang tidak diperkirakan oleh para peneliti. Sebuah teknik konstruksi menyerupai periode lain yang telah diketahui. Setiap anomali menjadi sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan terus bertambah. Mungkinkah ada fase pembangunan yang sebelumnya tidak diketahui di bawah konstruksi yang lebih baru? Mungkinkah para pembangun kuno menciptakan ruang-ruang yang belum sepenuhnya didokumentasikan? Mungkinkah generasi berikutnya menggunakan kembali struktur yang terlupakan tanpa memahami tujuan aslinya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan arkeologis yang sah. Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat berbeda dari klaim bahwa artefak legendaris tertentu telah ditemukan. Perbedaan itu menjadi sangat penting ketika memeriksa cerita tentang harta karun tersembunyi atau benda-benda suci. Sejarah Yerusalem mengandung tradisi mengenai benda-benda yang terkait dengan bait suci kuno dan peristiwa-peristiwa di sekitar kehancuran serta pembangunan kembali kota tersebut. Tradisi-tradisi ini telah menginspirasi spekulasi selama beberapa generasi. Namun, sebuah tradisi sejarah, sekuat apapun pengaruhnya, tidak setara dengan konfirmasi fisik. Para ilmuwan membutuhkan bukti. Dan bukti membutuhkan asal-usul yang jelas. Di mana sebuah benda ditemukan? Lapisan apa yang menjadi tempat benda itu ditemukan? Bisakah usianya ditetapkan? Apakah konteksnya tetap terjaga? Bisakah bukti independen mendukung interpretasinya? Tanpa jawaban-jawaban tersebut, bahkan sebuah benda luar biasa dapat menjadi sulit untuk ditafsirkan. Inilah sebabnya penemuan-penemuan paling kredibel di bawah dan sekitar Yerusalem seringkali kurang dramatis dibandingkan legenda, tetapi jauh lebih penting. Sebuah fitur arsitektur yang nyata dapat mengungkap bagaimana sebuah kota kuno berfungsi. Sebuah fondasi dapat mengubah pemahaman tentang suatu fase konstruksi. Sebuah saluran drainase dapat mengungkap keputusan teknik. Urutan struktur batu dapat menunjukkan bahwa sebuah struktur telah dimodifikasi seiring waktu. Bersama-sama, penemuan-penemuan kecil ini dapat sepenuhnya mengubah pemahaman kita tentang masa lalu. Namun, satu masalah besar tetap ada. Para peneliti tidak memiliki akses ke semuanya. Beberapa area masih belum dieksplorasi atau baru dipahami sebagian. Sebagian bukti dihancurkan oleh konstruksi kuno. Sebagian diubah oleh para pembangun berikutnya. Beberapa ruang tidak dapat diakses karena penggalian tidak memungkinkan. Itu berarti ilmu pengetahuan telah mencapai sebuah batas yang tidak biasa. Ilmu pengetahuan dapat mengidentifikasi apa yang ada. Ilmu pengetahuan dapat merekonstruksi sebagian besar dari apa yang pernah ada. Ilmu pengetahuan terkadang dapat mendeteksi anomali di bawah permukaan. Namun, ilmu pengetahuan tidak dapat begitu saja membuka setiap pintu. Dan di balik area-area yang tidak dapat diakses tersebut terdapat kemungkinan bahwa penemuan besar berikutnya dapat menantang asumsi-asumsi yang telah dipegang para peneliti selama puluhan tahun. Kemungkinan itu cukup untuk menjaga misteri tetap hidup. Karena jika bukti arkeologis yang sudah terlihat di sekitar Temple Mount memberitahu kita betapa banyak sejarah yang dapat bertahan di bawah tanah,
maka ruang-ruang yang belum dieksplorasi menimbulkan pertanyaan yang bahkan lebih sulit. Bagaimana jika bukti yang paling penting bukanlah bukti yang telah ditemukan para ilmuwan, melainkan bukti yang masih belum dapat mereka jangkau? Dan pertanyaan itu membawa kita langsung ke dalam teori-teori mengenai ruang-ruang tersembunyi di bawah Yerusalem. Beberapa didasarkan pada arkeologi. Yang lainnya hampir sepenuhnya dibangun di atas legenda. Dan memisahkan keduanya mungkin menjadi bagian terpenting dari seluruh penyelidikan. Temple Mount menjadi paling misterius tepat pada titik ketika kepastian ilmiah mulai berakhir. Para peneliti telah menemukan bukti luar biasa di sekitar dan di bawah platform kuno tersebut, namun belum ada penyelidikan arkeologis yang menghasilkan peta lengkap tentang segala sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Kesenjangan itu telah menciptakan lahan subur bagi berbagai teori, beberapa masuk akal, beberapa kontroversial, dan beberapa hampir mustahil dipisahkan dari legenda. Namun, sebelum menerima klaim luar biasa apapun, ada satu pertanyaan yang harus muncul terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya memungkinkan kita katakan berdasarkan bukti yang ada? Salah satu kemungkinan adalah bahwa struktur-struktur kuno tambahan masih berada di bawah konstruksi yang lebih baru. Dari perspektif arkeologis, ini bukanlah gagasan yang luar biasa. Yerusalem telah berulang kali dibangun kembali, dan keberadaan fondasi yang lebih tua di bawah struktur yang lebih baru telah terdokumentasi dengan baik. Pertanyaan sebenarnya adalah apa struktur-struktur tersebut, dan apakah struktur tersebut dapat secara signifikan mengubah pemahaman kita tentang Temple Mount kuno. Kesulitannya adalah para peneliti tidak dapat begitu saja menggali setiap lokasi yang dicurigai. Keterbatasan itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Di situs arkeologi biasa, sebuah pembacaan yang tidak biasa di bawah tanah mungkin mengarah pada penggalian yang terkendali. Para arkeolog dapat menyingkirkan lapisan satu persatu, mendokumentasikan setiap benda, dan menetapkan sebuah urutan. Di Temple Mount, proses tersebut jauh lebih rumit. Makna religius dan politik situs tersebut berarti bahwa bahkan intervensi arkeologis yang tampaknya kecil dapat menjadi sangat sensitif. Akibatnya, para penyelidik seringkali harus bekerja secara tidak langsung. Mereka membandingkan deskripsi sejarah. Mereka memeriksa ruang-ruang bawah tanah yang sudah ada. Mereka menganalisis arsitektur. Mereka mempelajari formasi geologis. Mereka menggunakan survei dan metode non-invasif lainnya jika memungkinkan. Setiap metode memberikan bagian lain dari teka-teki, tetapi tidak ada yang secara otomatis memberikan gambaran lengkap. Disinilah salah satu gagasan yang paling bertahan lama muncul. Kemungkinan adanya ruang-ruang yang belum ditemukan. Konsep tersebut terdengar dramatis, tetapi ruang tersembunyi bukanlah sesuatu yang tidak biasa dalam arsitektur kuno. Para pembangun menciptakan rongga untuk alasan struktural, penyimpanan, drainase, akses, dan tujuan lainnya. Konstruksi berikutnya dapat menyegelnya. Gempa bumi, kehancuran, dan pembangunan kembali dapat semakin mengaburkannya. Jadi, keberadaan sebuah rongga yang belum diketahui tidak secara otomatis membuktikan keberadaan sebuah rahasia legendaris. Interpretasinya akan bergantung pada konteks. Bagaimana bentuk ruang tersebut? Bagaimana ruang tersebut dibangun? Material apa yang ada di dalamnya? Apakah ruang tersebut terhubung dengan struktur yang telah diketahui? Bisakah usianya ditetapkan? Apakah ruang tersebut sesuai dengan deskripsi sejarah? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada kegembiraan yang ditimbulkan oleh penemuan itu sendiri. Dan kemudian ada legenda. Selama berabad-abad, cerita-cerita telah menghubungkan Yerusalem dengan benda-benda suci, harta karun yang hilang, ruang-ruang tersembunyi, dan peninggalan bait suci kuno. Beberapa tradisi menggambarkan benda-benda yang disembunyikan sebelum bencana. Yang lainnya membayangkan lokasi bawah tanah tempat artefak penting bertahan dari kehancuran. Cerita-cerita ini kuat karena menghubungkan arkeologi dengan ingatan. Namun, ingatan tidak sama dengan bukti. Sebuah tradisi kuno dapat memberitahu para peneliti apa yang dipercayai, ditakuti, diingat, atau diharapkan oleh orang-orang. Tradisi tersebut dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana sebuah peristiwa sejarah dipahami.
Namun, tradisi itu sendiri tidak dapat menetapkan bahwa sebuah benda fisik masih tersembunyi di bawah tanah. Perbedaan itu menjadi semakin penting ketika teknologi modern memasuki kisah ini. Orang-orang terkadang membayangkan teknologi pemindaian sebagai semacam penglihatan bawah tanah, sebuah mesin yang dapat dengan mudah mengungkapkan segala sesuatu di bawah permukaan. Kenyataannya, pendeteksian bawah tanah jauh lebih rumit. Material yang berbeda berperilaku secara berbeda. Batuan alami dapat menyerupai struktur buatan. Rongga dapat sulit untuk dikarakterisasi. Kedalaman, geometri, kelembapan, material konstruksi, dan geologi di sekitarnya semuanya dapat memengaruhi apa yang dideteksi oleh instrumen. Sebuah sinyal adalah sebuah petunjuk. Itu tidak secara otomatis merupakan sebuah penemuan. Dan hal ini penting karena Temple Mount dikelilingi oleh sejumlah besar spekulasi. Jika sebuah survei mengidentifikasi fitur yang tidak biasa, mungkin ada beberapa penjelasan yang mungkin. Para peneliti harus membandingkan penjelasan-penjelasan tersebut dengan arkeologi yang telah diketahui. Interpretasi yang paling menarik belum tentu merupakan interpretasi yang benar. Di Sinala Penyelidikan Dokumenter Ini Mengkapai Titik Balik Yang Pentang. Alih-alih bertanya, benda luar biasa apa yang mungkin ada di bawah sana? Kita harus mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sulit. Jenis bukti seperti apa yang benar-benar akan meyakinkan para ilmuwan bahwa sebuah klaim luar biasa itu benar? Bayangkan, misalnya, bahwa para peneliti mengidentifikasi sebuah ruang bawah tanah yang sebelumnya tidak diketahui. Itu tentu akan menjadi penting. Tetapi pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan segera muncul. Kapan ruang itu dibangun? Siapa yang membangunnya? Apakah ruang tersebut merupakan bagian dari kompleks asli? Apakah ruang tersebut dimodifikasi kemudian? Apa fungsinya? Apakah ruang tersebut mengandung artefak dalam konteks aslinya? Bisakah material di dalamnya diberi penanggalan secara independen? Hanya setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, para peneliti dapat mulai memahami signifikansi historisnya. Begitulah penemuan nyata berlangsung. Penemuan jarang berupa satu momen dramatis yang langsung diikuti kepastian. Sebaliknya, penemuan merupakan sebuah rantai bukti. Satu petunjuk mendukung petunjuk lainnya. Satu hipotesis bertahan setelah pengujian sementara hipotesis lainnya runtuh. Dan terkadang jawaban akhirnya kurang spektakuler dibandingkan teori awal, tetapi jauh lebih bernilai secara historis. Ada kemungkinan lain yang patut mendapat perhatian yang sama. Beberapa rahasia terbesar di bawah Temple Mount mungkin tidak akan pernah dapat ditemukan kembali. Konstruksi kuno dapat menghancurkan bukti yang lebih awal. Fondasi yang lebih baru dapat memotong lapisan yang lebih tua. Erosi alami dapat menghilangkan informasi. Benda-benda dapat menghilang. Material organik dapat membusuk. Seluruh struktur dapat dibongkar dan digunakan kembali di tempat lain. Dengan kata lain, catatan arkeologis secara alami tidak lengkap. Bahkan jika para peneliti pada akhirnya mampu menyelidiki setiap bagian yang dapat diakses dari lingkungan bawah tanah, mereka mungkin masih tidak pernah dapat memulihkan keseluruhan kisah. Kesadaran itu mengubah makna misteri tersebut. Hal yang tidak diketahui tidak selalu berarti ada rahasia spektakuler yang menunggu untuk ditemukan. Terkadang hal yang tidak diketahui ada karena sejarah itu sendiri telah dihancurkan. Namun, masih ada sesuatu yang luar biasa tentang kemungkinan bahwa bukti yang belum ditemukan masih bertahan di bawah lanskap modern. Sebuah dinding yang terlupakan dapat mengungkap fase konstruksi yang sebelumnya disalahpahami. Sebuah lorong yang tersegel dapat memperjelas bagaimana ruang-ruang kuno saling terhubung. Sebuah fondasi yang terkubur dapat mengubah rekonstruksi sebuah monumen yang lebih awal. Bahkan sebuah tembikar sederhana, yang ditemukan dalam konteks arkeologis yang tepat, dapat memberikan informasi tentang siapa yang menggunakan ruang tertentu dan kapan. Oleh karena itu, penemuan terbesar mungkin merupakan sesuatu yang terdengar biasa. Karena arkeologi sebenarnya bukan tentang menemukan benda yang paling dramatis. Arkeologi adalah tentang memperoleh kembali informasi. Dan informasi mengubah sejarah.
Itulah sebabnya para ilmuwan tetap berhati-hati ketika menghadapi klaim tentang penemuan sensasional di bawah situs-situs suci. Tanggung jawabnya bukan sekadar untuk menggairahkan publik. Tanggung jawabnya adalah menentukan apa yang dapat bertahan dari pemeriksaan yang ketat. Temple Mount telah bertahan selama ribuan tahun dari kehancuran, pembangunan kembali, pergolakan politik, transformasi agama, dan perkembangan perkotaan. Namun entah bagaimana, fragmen-fragmen sejarah awalnya tetap ada. Itu saja sudah luar biasa. Namun, mungkin kemungkinan yang paling menghantui adalah bahwa tanah di bawah Yerusalem mengandung bukti yang belum dapat ditafsirkan oleh siapapun, bukan karena sengaja disembunyikan, tetapi karena gambaran arkeologis secara keseluruhan masih belum lengkap. Dan jika penelitian di masa depan akhirnya mendapatkan akses ke area-area yang masih berada di luar jangkauan ilmiah, penemuan tersebut mungkin tidak akan mengonfirmasi legenda sama sekali. Penemuan itu mungkin mengungkap sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Sesuatu yang lebih rumit. Sesuatu yang memaksa para sejarawan untuk menulis ulang sebagian dari kisah yang mereka kira sudah mereka pahami. Karena misteri terakhir bukan sekadar apakah sesuatu berada di bawah Temple Mount. Kita sudah tahu bahwa memang ada sesuatu di sana. Misteri sebenarnya adalah seberapa banyak dunia kuno yang masih tersisa di sana, dan apa yang dapat diceritakannya kepada kita jika kita akhirnya mampu melihatnya. Dan sekarang, dengan bukti yang telah dikumpulkan, penyelidikan mencapai pertanyaan terakhir. Apa yang sebenarnya dapat kita simpulkan tentang dunia di bawah Temple Mount, dan di mana sejarah yang terdokumentasi berakhir dan misteri benar-benar dimulai? Setelah ribuan tahun pembangunan, kehancuran, pembangunan kembali, dan pelestarian, satu fakta mustahil untuk diabaikan. Di bawah dan di sekitar Temple Mount terdapat dunia arkeologis yang jauh lebih tua dan lebih rumit daripada yang ditunjukkan oleh permukaan modern. Dinding-dinding penahan kuno menghilang di bawah jalan-jalan saat ini. Lorong-lorong bawah tanah dan ruang-ruang arsitektur menyimpan bukti dari berbagai periode. Sistem air mengungkapkan rekayasa yang diperlukan untuk menopang Yerusalem. Fondasi menunjukkan bagaimana generasi-generasi berikutnya mengubah lanskap yang sama. Dan tersebar di seluruhnya terdapat petunjuk tentang peradaban yang sudah ada jauh sebelum kota modern terbentuk. Namun setelah memisahkan arkeologi dari legenda, masih tersisa pertanyaan yang lebih sulit. Apakah para ilmuwan benar-benar menemukan sesuatu di bawah Temple Mount yang mengubah segalanya? Jawabannya membutuhkan kehati-hatian. Tidak ada satu penemuan yang secara ilmiah telah ditetapkan yang membuktikan setiap cerita sensasional yang terkait dengan Temple Mount bawah tanah. Klaim tentang ruang-ruang tersembunyi yang sangat besar, harta karun legendaris, atau artefak luar biasa harus dievaluasi satu persatu, dan banyak di antaranya masih tidak didukung atau tidak pasti. Namun, itu tidak berarti dunia bawah tanah tersebut tidak penting. Justru sebaliknya. Bukti arkeologis yang terdokumentasi sudah luar biasa karena menunjukkan betapa banyak sejarah kuno Yerusalem yang masih bertahan di bawah lanskap modern. Struktur-struktur penahan yang sangat besar mungkin merupakan kanto yang paling jelas. Skalanya mengungkapkan ambisi para pembangun kuno dan kompleksitas platform monumental yang mereka ciptakan. Apa yang dari luar tampak sebagai kumpulan batu-batu besar sebenarnya merupakan bagian dari sistem rekayasa yang jauh lebih besar. Memahami struktur-struktur tersebut membantu para peneliti merekonstruksi lanskap kuno dan menghargai sumber daya yang diperlukan untuk mengubahnya. Kemudian ada ruang-ruang di bawah dan di sekitar platform. Beberapa diciptakan untuk tujuan rekayasa praktis. Yang lainnya diubah oleh generasi berikutnya. Sementara yang lainnya masih sulit untuk ditafsirkan secara lengkap. Keberadaan mereka mengingatkan kita bahwa Yerusalem kuno tidak dibangun sekali lalu dibiarkan tanpa perubahan. Kota tersebut berulang kali dimodifikasi, dan setiap modifikasi berpotensi menyembunyikan bukti tentang apa yang ada sebelumnya. Inilah sebabnya Temple Mount tidak boleh dibayangkan sebagai satu lapisan arkeologis sederhana. Ini adalah sebuah palimpsest sejarah. Satu peradaban menulis kisahnya di atas lanskap tersebut. Peradaban lain menulis di atasnya. Peradaban berikutnya mengubah arsitekturnya. Peradaban lainnya menggunakan kembali materialnya. Berabad-abad berlalu,
dan susunan aslinya menjadi semakin sulit untuk direkonstruksi. Namun, potongan-potongannya tetap ada, terkadang terlihat jelas, terkadang berada di bawah tanah. Dan disitulah misteri ilmiah yang sebenarnya tetap bertahan. Bukan berarti berada di dalam ruang harta karun legendaris, tetapi dalam kemungkinan bahwa fragmen-fragmen sejarah yang terlupakan masih tersimpan di tempat-tempat yang belum sepenuhnya diteliti oleh para peneliti. Teknologi modern pada akhirnya mungkin memungkinkan untuk mengidentifikasi fitur-fitur tambahan tanpa penggalian ekstensif. Survei canggih, pemetaan, analisis geologi, dan pendekatan non-invasif lainnya dapat membantu para peneliti memahami ruang-ruang yang tidak dapat diakses atau terlalu sensitif untuk pekerjaan arkeologi tradisional. Namun, teknologi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian. Bahkan ketika sebuah anomali terdeteksi, para ilmuwan masih harus menentukan apa yang menyebabkannya. Sebuah rongga mungkin buatan manusia, mungkin alami, mungkin kuno, mungkin jauh lebih baru. Instrumen dapat memberikan informasi, tetapi sejarah membutuhkan interpretasi. Dan prinsip itu mungkin merupakan pelajaran paling penting dari seluruh penyelidikan ini. Temple Mount telah dikelilingi oleh berbagai cerita karena tempat ini merupakan salah satu dari sedikit lokasi di mana arkeologi, agama, politik, ingatan, dan legenda bertumpang tindih dengan begitu kuat. Orang-orang secara alami ingin dunia tersembunyi di bawahnya mengandung jawaban terakhir, untuk mengungkap sebuah benda, ruang, atau struktur yang mampu menyelesaikan perdebatan selama berabad-abad. Namun, arkeologi jarang memberikan akhir yang sesederhana itu. Sebaliknya, arkeologi memberi kita probabilitas, bukti, fragmen, dan rekonstruksi yang semakin canggih. Terkadang sebuah penemuan menjawab sebuah pertanyaan. Lebih sering, penemuan tersebut menciptakan 3 pertanyaan baru. Itulah tepatnya yang telah terjadi di bawah Yerusalem. Setiap dinding yang masih bertahan menimbulkan pertanyaan tentang konstruksi. Setiap terowongan menimbulkan pertanyaan tentang fungsi. Setiap lapisan arkeologis menimbulkan pertanyaan tentang kronologi. Setiap area yang belum dieksplorasi menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mungkin masih terlestarikan. Dan setiap legenda memaksa para peneliti untuk bertanya apakah ada bukti fisik di baliknya. Oleh karena itu, perbedaan antara bukti dan spekulasi menjadi kunci terakhir. Jika sebuah struktur kuno telah didokumentasikan, kita dapat membahasnya sebagai bukti. Jika sebuah sumber sejarah menggambarkan sesuatu, kita dapat memeriksa klaim tersebut dan membandingkannya dengan arkeologi. Jika teknologi modern mendeteksi sebuah anomali bawah tanah, kita dapat menyelidiki berbagai kemungkinan. Namun, jika sebuah teori tidak memiliki bukti fisik, teori tersebut harus tetap menjadi teori. Itu mungkin terdengar kurang dramatis dibandingkan judul-judul yang menjanjikan penemuan yang mengubah dunia. Namun, kebenarannya jauh lebih menarik. Karena Temple Mount tidak membutuhkan harta karun mitos untuk menjadi luar biasa. Tempat itu sudah mengandung ribuan tahun sejarah manusia. Tempat itu mengandung bukti rekayasa kuno dalam skala yang sangat besar. Tempat itu melestarikan dampak kehancuran dan pembangunan kembali. Tempat itu mengungkapkan bagaimana manusia menyesuaikan arsitektur dengan medan yang sulit. Tempat itu menunjukkan bagaimana peradaban berikutnya mewarisi dan mengubah lanskap sebelumnya. Dan tempat itu menunjukkan betapa banyak informasi yang dapat bertahan di bawah tanah bahkan setelah peradaban yang menciptakannya telah menghilang. Mungkin itulah sebabnya misteri tersebut menolak untuk menghilang. Ada tempat-tempat di mana para peneliti hanya dapat melihat fragmen dari apa yang pernah ada. Ada ruang-ruang yang tidak dapat sepenuhnya digali. Ada catatan sejarah yang detailnya masih sulit diverifikasi. Ada pertanyaan arkeologis yang mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban pasti. Dan di suatu tempat di antara fakta-fakta yang diketahui dan kemungkinan-kemungkinan yang belum diketahui itulah misteri sebenarnya dari Temple Mount berada. Bagaimana jika penemuan besar berikutnya bukanlah harta karun? Bagaimana jika itu adalah sebuah dinding? Sebuah fondasi? Sebuah lorong yang terlupakan? Sebuah fase konstruksi yang sebelumnya disalahpahami?
Sesuatu yang tampaknya biasa tetapi, ketika ditempatkan dalam konteks sejarah yang tepat, mengubah pemahaman kita tentang kota kuno tersebut. Begitulah arkeologi seringkali mengubah sejarah. Bukan dengan sebuah momen dramatis ketika setiap misteri menghilang, tetapi dengan sebuah bagian kecil dari bukti yang tiba-tiba membuat segala sesuatu di sekitarnya terlihat berbeda. Dan mungkin itulah hal terpenting yang telah ditemukan para ilmuwan di bawah Temple Mount. Bukti bahwa monumen yang terlihat hanyalah satu lapisan dari sebuah lanskap sejarah yang sangat besar. Dunia bawah tanah bukanlah kisah yang terpisah. Dunia itu adalah fondasi dari kisah yang dapat kita lihat. Selama ribuan tahun, penduduk Yerusalem berjalan melintasi lanskap yang dibentuk oleh orang-orang yang namanya terkadang telah dilupakan. Mereka membangun struktur yang kemudian dimodifikasi oleh generasi berikutnya. Mereka meninggalkan batu, saluran, fondasi, terowongan, dan fragmen. Sebagian bertahan karena sengaja dilestarikan. Yang lainnya bertahan hanya karena konstruksi berikutnya menguburnya. Dan hari ini, para peneliti masih mencoba membaca peninggalan-peninggalan tersebut. Jadi, apa sebenarnya yang berada di bawah Temple Mount? Jawaban yang dapat dipertahankan secara ilmiah sekaligus kurang sensasional dan lebih mendalam daripada yang disarankan oleh legenda. Terdapat catatan arkeologis yang kompleks yang mengandung rekayasa kuno, berbagai fase konstruksi, ruang-ruang bawah tanah, dan bukti sejarah Yerusalem yang terus berubah. Sementara pertanyaan-pertanyaan penting tetap ada karena sebagian besar situs tidak dapat sepenuhnya diteliti. Ketidakpastian itu bukanlah kegagalan ilmu pengetahuan. Itulah alasan penyelidikan terus berlanjut. Karena di bawah salah satu lanskap paling suci di dunia, sejarah belum sepenuhnya menghilang. Sejarah masih ada di sana. Menunggu di dalam batu. Menunggu di dalam fondasi yang terkubur. Menunggu di dalam ruang-ruang yang telah bertahan selama ribuan tahun. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika teknologi, arkeologi, dan keadaan memungkinkan para peneliti memeriksa lebih banyak dari dunia tersembunyi tersebut, penemuan itu tidak sekadar mengonfirmasi apa yang sudah dipercaya orang-orang. Penemuan itu mungkin mengungkap sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Sampai saat itu, misteri terbesar di bawah Temple Mount bukanlah apakah masa lalu ada di bawah kaki kita. Kita sudah tahu bahwa memang ada. Misterinya adalah seberapa banyak dari masa lalu itu yang masih menunggu untuk dipahami.